Nadia Trifani, seorang gadis yang mengalami gangguan mental, halusinasi pendengaran dan penglihatan. Dia senang bersosialisasi dengan banyak orang. Akhir-akhir ini, dia sering menyendiri, melamun, dan menjadi aneh. Dia merasa bahwa hidupnya selalu terbebani oleh masalah, selalu merasa tertekan, dan membuat dirinya depresi serta stres. Pak, SPP-nya anaknya harus dibayar, tak? Sudah gitu loh, Bu. Bulan lalu sudah kok. Oh, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok harus pulang? Iya, udah pulang kok. Loh, Pink, kamu ngapain di sini? Loh, aku lo tadi nyariin kamu di kampus, kamunya nggak ada. Ih, sumpah, aku lo tadi nyariin, kamunya nggak ada. Parah, sumpah, aku lo udah nyariin. Kesel aku sampai kamu. Ngomong sama siapa, Fanny itu? Nih, aku lo nyariin kamu di kampus, ngapain? Kamu ngomong sama siapa? Loh, ini ngobrol sama temanku, bisa. Gak ada orang gitu. Loh, ini lo ya, ada di sini. Bu. 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 Apa? Itu loh anak kita, ngomong-ngomong sendiri. Masa sih? Iya, kalau nggak percaya, ayo ikut. Iya. Itu loh, Bu. Kalau nggak percaya tuh, ngomong sendiri kan? Iya, Pak, ke rumah sakit aja wis ya. Ya, Bu. Ayo, Bu. Orang sakit aja. Ayo. Ini loh, Sus. Anak saya sering di rumah tuh sering bicara sendiri sama ketawa-ketawa sendiri. Enggak, ayah aku. Iya. Tenang. Ya udah, yuk ikut suster dulu ya. Udah ikut suster dulu ya. Ya, ikut dulu. Kamu nanti di sini dulu ya. Yuk. Yuk, duduk sini ya. Udah nggak apa-apa, ya lihat suster. Kamu nanti pakai baju ini ya. Kamu nanti pakai baju ini dulu. Suster mau ke orang tuamu ya. Udah ya, saya tunggu dulu ya. Gimana, Sus? Silakan duduk dulu Pak, Bu. Terima kasih ya, Sus. Jadi gimana Pak, Bu, anaknya kok bisa seperti itu, bagaimana? Jadi gini, Sus. Tadi pagi anak saya itu sering bicara sendiri, sering sedih-sedih sendiri. Dan juga dia tuh sering menatap ke satu arah. Jadi kami tuh takut, Sus. Iya. Iya, saya kemarin juga sempet telepon temennya. Katanya temennya juga kayak gitu, di kampus dia juga kayak gitu, Sus. Halo, Sol. Ya, halo toh. Kamu di mana ini? Tante ngaku nggak? Oh enggak, kok toh ini lagi di kampus. Kenapa toh? Oh, gini loh, Sol. Tante tuh lo mau tanya. Kami ini loh, kenapa ya? Kok kadang-kadang aku bicara sendiri, terus tawa-tawa sendiri, ngelamun, kayak gitu loh, Sol. Tante jadi takut sendiri kadang tuh. Oh iya sih toh, sama juga di kampus dia itu sering toh, dia itu kayak ngelamun. Terus dia itu kemarin pas aku lihat dia itu lagi berbicara sendiri gitu toh, padahal di kelas tuh nggak ada siapa-siapa toh. Terus dia itu akhir-akhir ini juga aneh gitu pokoknya di kelas. Iya. Oh gini, Tante juga mau tanya. Di kampus itu Fani ada masalah gak sih? Enggak kok toh, dia tuh nggak ada masalah di kampus. Oh iya, Sol. Ya udah kalau gitu makasih ya, Tante ya. Iya toh, sama-sama. Baik Pak, Bu, saya akan menemui anak Bapak dan Ibu terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan. Nanti kita ketemu lagi untuk hasil dari pemeriksaan saya ya, Pak, Bu. Iya, Sus. Terima kasih ya. Tolong lakukan yang terbaik ya, Sus ya. Iya, pasti Pak. Ya, permisi. Iya, Sus. Halo adik cantik. Perkenalkan, nama Suster Nisa. Nama adik siapa? Terus senangnya dipanggil apa?
Namaku Trivani Sus, biasanya dipanggil dengan Fani. Oke, baiklah Fani. Bagaimana sekarang perasaannya Fani? Apa yang Fani rasakan? Bisakah diceritakan kepada suster? Jadi begini Sus, saya itu sering mengalami suara-suara, kejadian-kejadian waktu saya itu masih di kampus, dan suara dan kejadian itu muncul kembali di saat aku sudah di rumah dengan kondisi yang lagi sendirian Sus. Kira-kira Fani mengalami kejadian aneh dan suara-suara itu sejak kapan? Iya Sus, pada saat itu aku tuh lagi banyak banget gitu masalah, tapi aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Saya mulai stres, saya mulai gelisah, dan akhirnya kejadian-kejadian yang seperti itu, yang suara-suara itu muncul Sus. Oke, jadi begitu ya. Kalau boleh tahu, kira-kira suara dan kejadian itu munculnya saat jam berapa? Jadi kalau misalnya di kampus ya Sus ya, biasanya itu terjadi suara dan kejadian itu sekitar jam 11 siang gitu. Saya melihat sosok yang saya kenal, tapi sebenarnya tidak ada. Hey Pink, kenapa kamu ada di sini? Kamu gak ke kantin? Gak mau makan? Lah terus kamu ngapain di sini sendirian? Gak apa-apa. Emang kamu gak takut di sini sendirian? Takut siapa? Gimana kalau misalnya kita ke kantin bersama yuk? Loh, gak apa-apa, kita makan bersama di sana. Gak apa-apa, nanti itu kan kita jalan-jalan. Nah setelah jalan-jalan, mumpung lagi jam istirahat nih, gak apa-apa kan? Ayo kita liburan atau... Kamu ngomong sama siapa? Tadi itu mbak, aku ngomong sama Pinka. Mana? Emang ada orang? Tapi Pinkanya udah pergi, soalnya kan katanya tadi mau ke kantin bersama, tapi mungkin dia udah pergi duluan. Tapi nggak ada orang, aku tadi kesini. Loh enggak, ada mbak di sini tadi anaknya. Ya dasar aneh. Begitu ya. Kalau misalnya yang di rumah itu kira-kira bisa disebutkan juga enggak jam berapa? Kemudian kamu mengenali suara itu enggak? Dia kira-kira laki-laki atau perempuan? Biasanya kalau di rumah itu sore menjelang petang sekitar jam 5 sore. Dan itu saya bisa mengenalinya Sus, dan biasanya itu laki-laki dan perempuan. Bahkan mereka bisa berbincang di depan saya, dan itu yang membuat saya takut Sus. Permisi, apakah ada orang di dalam? Aku enggak. Oh alah, kamu pingsan ah ternyata. Perasaan tadi di sini ada yang bilang Pinka deh. Lah, Pinkanya kemana ya? Ya Allah. Ya Allah. Siapa itu ya Allah? Panik, jaga sampai. Ya. Baik, jadi Fani nggak usah takut ya. Nanti di sini suster akan membantu Fani untuk menghilangkan kejadian-kejadian dan suara-suara tersebut ya. Jadi di sini ada 4 cara untuk menghilangkan suara-suara dan kejadian yang Fani alami. Terus bagaimana Sus? Jadi untuk cara yang pertama, saat Fani mendengarkan suara-suara ataupun Fani melihat kejadian-kejadian tersebut, Fani langsung bilang saja,
pergi, suara itu tidak nyata, suara itu tidak ada. Kamu terus bilang aja seperti itu. Jadi kayak bantah aja itu semua ya. Nanti teruskan sampai suara itu menghilang. Ayo coba Fani peragakan. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau dengar. Kamu itu palsu. Kamu itu palsu. Suara itu tidak nyata. Suara itu tidak nyata. Suara itu tidak nyata. Iya, Seperti ya itu. seperti itu. Bagus sekali, cantik. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup dengan satu cara dulu ya. Besok ketemu lagi dengan suster pukul 9 pagi. Apakah Fani bersedia? Dengan senang hati, Sus. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak, Ibu. Jadi begini, dari hasil pemeriksaan saya, anak Bapak dan Ibu terkena gangguan mental, halusinasi, pendengaran, dan penglihatan. Kok bisa kayak gitu, Sus? Sudah, aku sabar dulu. Jadi begini Pak, Bu, awalnya anak Ibu itu merasa dia sedang banyak masalah. Kemudian dia tidak mau cerita kepada siapa-siapa. Dari dia memendam sendiri, akhirnya dia merasa terbebani, dia merasa stres, dia merasa kayak dirinya itu bersalah dan lain-lain, dan muncullah halusinasi seperti itu. Biasanya tanda gejala yang muncul itu seperti dia sering bicara sendiri, sering mondar-mandir, kemudian dia merasa takut, merasa cemas. Ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi saat bertemu saya pada awal Ibu kesini tadi. Jadi bagaimana Sus biar tidak seperti itu lagi? Iya, ya, saya khawatir sekali. Jadi begini Pak, Bu, ketika anak Ibu sudah merasa mendengarkan suara-suara tersebut, ajari dia cara untuk menghardik dengan cara menolak suara tersebut. Ajari anak Ibu untuk menutup kedua telinga dengan tangan, kemudian suruh bilang, sudah, suara itu tidak ada, suara itu tidak nyata, suara itu hanya suara palsu, pergi, aku tidak mau dengar. Sampai anak Ibu tidak mendengarkan suara apapun, setelah itu baru suara itu bisa menghilang. Bisa kan Pak, Bu? Ya, suster, saya terima kasih banyak sekali ya. Iya Sus, tolong untuk hari berikutnya dilakukan yang lebih baik lagi ya Sus ya. Ya baik Pak, Bu, Ibu jangan khawatir ya Bu. Pasti saya dan tim lain akan melakukan yang terbaik untuk kesembuhan anak Ibu. Untuk pertemuan kali ini cukup di sini saja. Besok saya akan lihat lagi perkembangan untuk kesembuhan anak Ibu. Ya Pak, Bu. Iya Sus, terima kasih Makasih banyak ya, ya. Sus. Ya.